Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik kelas 3 semuanya? Semoga adik-adik semua hari ini dan seterusnya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat dan selalu semangat dalam belajar. Adik-adik semua, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Dan sebelum kita belajar, mari kita memulainya dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik kelas 3 semuanya, materi kita hari ini adalah pelajaran 4, yaitu mengetahui masa kanak-kanak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam pelajaran 4 ini terbagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama mempelajari tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan bagian kedua mempelajari tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masa asuhan. Nah, sekarang kita pelajari dulu bagian pertama, yaitu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mempelajari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berkenalan dulu dengan keluarga besar beliau, yaitu Bani Hashim. Bani Hashim adalah salah satu kabilah dari suku Quraisy. Nenek moyang mereka adalah Hashim bin Abdul Manaf. Bani Hashim ini adalah salah satu kabilah yang terhormat di kalangan suku Quraisy. Sedangkan suku Quraisy adalah salah satu suku dari bangsa Arab. Mereka adalah keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka banyak mendiami wilayah Mekah dan sekitarnya. Sementara kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernama Abdul Muttalib bin Hashim. Abdul Muttalib ini adalah seorang pimpinan dari Bani Hashim dan salah seorang dari pembesar suku Quraisy. Beliau memegang jabatan sebagai siqoyah. Tugas siqoyah itu adalah menyediakan air yang dibutuhkan oleh para pengunjung Ka'bah. Oleh karena itu, Abdul Muttalib ini sangat dihormati oleh orang-orang Quraisy. Sementara ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muttalib. Beliau ini adalah salah seorang putra Abdul Muttalib. Kemudian beliau mengikuti sebuah kafilah dagang menuju Syam dan beliau menderita sakit di Yathrib atau sekarang Madinah. Kemudian beliau meninggal di kota Yathrib. Peristiwa ini terjadi hanya 3 bulan setelah Abdullah menikahi Aminah binti Wahab. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlahir dalam keadaan yatim. Adapun ibunya bernama Aminah binti Wahab. Beliau adalah wanita yang berasal dari Bani Zuhrah. Sebagaimana Bani Hashim, Bani Zuhrah juga adalah salah satu kabilah dari suku Quraisy. Garis keturunan antara Abdullah dan Aminah ini bertemu di kakeknya, yaitu Kilab bin Murrah. Nah, adik-adik, ini adalah gambar bagan silsilah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari pihak ayah dan ibunya. Nah, kita lihat di sini kakek paling tinggi bernama Kilab. Di situ adalah titik pertemuan silsilah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari pihak ayah dan ibunya. Nah, sekarang kita bahas dulu silsilah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari pihak ayahnya. Kilab mempunyai anak bernama Qusay. Qusay punya anak bernama Abdi Manaf. Abdi Manaf mempunyai anak bernama Hashim. Hashim mempunyai anak bernama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib mempunyai anak bernama Abdullah. Dan Abdullah ini mempunyai anak bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu adalah silsilah keturunan Nabi Muhammad dari pihak ayahnya. Nah, sekarang kita bahas silsilah keturunan Nabi Muhammad dari pihak ibunya.
Kilab mempunyai anak bernama Zuhroh. Jadi antara Qusay dan Zuhroh ini adalah adik dan kakak. Zuhroh mempunyai anak bernama Abdi Manaf. Abdi Manaf mempunyai anak bernama Wahab. Wahab mempunyai putri bernama Aminah. Nah, Aminah ini menikah dengan Abdullah dan mempunyai anak bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu adalah silsilah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari pihak ayah dan ibunya. Nah, adik-adik, sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah ada suatu peristiwa yang terkenal dengan peristiwa gajah. Kenapa disebut peristiwa gajah? Karena pada saat itu ada pasukan gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Pasukan gajah ini dipimpin oleh seorang gubernur dari Habasyah yang berkuasa di Yaman yang bernama Abrohah. Gara-garanya Abrohah ini merasa iri karena dia membangun sebuah gereja di Yaman, tapi orang-orang Arab itu lebih tertarik berkunjung ke Ka'bah daripada ke gereja yang dia bangun. Padahal gerejanya sangat megah, dia bangun dengan sangat megah, tapi orang-orang tidak mau berkunjung ke gerejanya. Bahkan orang-orang Arab lebih tertarik berkunjung ke Ka'bah. Nah, akhirnya dia merasa benci sama Ka'bah, akhirnya ingin menghancurkan Ka'bah dengan menggunakan pasukan gajah. Tapi Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik Ka'bah, melindungi Ka'bahnya dengan mengirimkan burung ababil yang membawa kerikil-kerikil dari api neraka, sehingga pasukan gajahnya Abrohah itu binasa oleh kerikil-kerikil yang dari neraka tersebut. Oleh karena itu, pada tahun itu disebut dengan tahun gajah. Nah, selanjutnya adik-adik, tidak lama setelah peristiwa serangan pasukan gajah tersebut, Aminah binti Wahab melahirkan seorang anak laki-laki. Laki-laki tersebut lahir pada malam hari menjelang dini hari Senin, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, atau bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Setelah mendengar kelahiran cucunya, pada pagi harinya Abdul Muthalib datang ke rumah Aminah. Kemudian beliau mengangkat cucunya, menciumnya dan mendekapnya. Lalu beliau tawaf mengelilingi Ka'bah, dan seminggu kemudian Abdul Muthalib mengadakan selamatan. Semua orang Quraisy hadir dan ikut bergembira. Pada saat itu Abdul Muthalib memberikan nama Muhammad kepada cucunya. Muhammad itu artinya adalah orang yang terpuji. Abdul Muthalib berharap agar cucunya itu menjadi orang yang terpuji di seluruh dunia. Nah, adik-adik, itu adalah cerita singkat tentang keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kisah singkat tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas masa pengasuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin untuk hari ini dicukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.